Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku, dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mujizat yang dibuat Yesus baik di daerah Betsaida dan di daerah Kapernaum, Korazim, membuat mereka hanya sampai pada senang. Tetapi setelah itu tidak mendengar apa yang menjadi sabda yang diwartakan Yesus. Dikatakan mereka tidak membangun pertobatan, bahkan mereka menolak kehadiran Yesus Kristus, mereka menjauhi Dia dan bahkan berupaya untuk menghilangkan Yesus dari tengah-tengah mereka. Sementara Tirus Sidon yang tidak mengalami berbagai mujizat Yesus, bahkan mungkin tidak mendengar sabda, tetapi dikatakan tanggungan mereka lebih ringan. Dan dikatakan, "Apakah engkau Kapernaum akan dinaikkan sampai ke langit?" Dan dijawab sendiri oleh Yesus, "Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Dan Yesus menutup sabda ini dengan mengatakan, "Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Semangat pertobatan dan perkabungan bukan soal yang ringan, tetapi soal yang mendasari kehidupan, yakni hati, yang dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga melaksanakan apa yang menjadi sabda Tuhan. Saya mengulanginya, bahwa pertobatan adalah kembali pada kasih Tuhan, mendengarkan sabda yang diwartakan dan melaksanakannya. Mendengar tidak cukup, tetapi juga menghidupi. Dan dikatakan tanggungan yang tidak melihat, yang tidak mendengar oleh karena kesempatan tidak ada, tanggungannya lebih ringan seperti dialami Tirus dan Sidon. Kita mohon supaya kita yang mendengar sabda Tuhan dan berupaya melakukannya semakin dimampukan untuk memupuknya, menjadikan iman kita semakin mendalam dan mendasari perjalanan hidup kita. Dan kita hendak mempersembahkan hati kita kepada hati kudus Tuhan Yesus, supaya hati kita pun didasari dengan sabda dan dikuatkan oleh pertolongan kasih Yesus. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.